Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia tidak akan luput dari cobaan. Setiap manusia harus tegar dan jangan putus asa dalam menghadapi cobaan hidup. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menyeimbangkan antara zohir dengan batin, agar tidak mudah terombang-ambing oleh gelapnya hati. Semoga dengan seimbangnya zohir dan batin atau hati, kita bisa sabar dan tenang dalam menghadapi cobaan, karena semuanya adalah dari Allah. Berikut usaha agar dijauhkan dari balat atau tolak bala, yakni ziarah ke makam Mbah Surgi Telogo atau Mbah Surgi Mbesito. Membaca sholawat Gautu Zaman dibaca selama bulan Safar 7 kali, atau 11 kali, atau 41 kali, atau 100 kali. Tidak ada batas maksimal. Setelah sholat 5 waktu atau minimal sehari 7 kali. Ijazah dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ja'alni fi qalbil insanil kamil wa habibhu fiyya wa arlifni bi ghuftiz zamani wa arwanihi wa hassin adabi ma'ahum zahiran wa batinan wa agithni bihim fi umuril ilmi wad dini wad dunya wal akhirah wa khtimni bi khatimatis sa'adah wal husna walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, sampaikanlah sholawat salam serta keberkahan, keharibaan baginda Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga dan sahabat. Dan jadikanlah aku orang yang selalu di hati manusia yang sempurna, Nabi Muhammad. Jadikanlah beliau mencintai diriku. Kenalkan diriku dengan penolong zaman dan bala tentaranya. Perbaikilah akhlakku bersama orang-orang pilihan, zohir dan batin. Dan aku minta pertolongan wasilah dengan beliau semua dalam permasalahan ilmu, agama, dunia dan akhirat, dan berikan kepadaku akhir yang bahagia serta yang baik. Segala puji hanya bagi Allah. Mbah Surgi Telogo. Ada beberapa pendapat mengenai Mbah Surgi Mbesito atau Mbah Surgi Telogo. Antara lain, versi pertama, sumber Mbah Basuki almarhum, mertua bapakmu solihin. Mbah Surgi itu tidak asli dari desa Besito, melainkan seorang pendatang dari Keraton Mataram. Mungkin waktu itu pada masa Sultan Agung atau Sultan yang lain, pada masa Sunan Muria. Sunan Muria memanggil Mbah Surgi dan mengajak ke Padepokan Muria. Mbah Surgi didhawuhi Sunan Muria untuk berjalan ke arah selatan, sampai ketemu dengan tanah yang agak tinggi seperti bukit. Terus di sekitarnya ada telaganya. Maka disitulah tempat kamu atau Mbah Surgi menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya, Mbah Surgi menemukan tempat tersebut dan bertempat di daerah itu, yakni Desa Besito. Sebelum sampai di daerah Besito, di perjalanan Mbah Surgi bertemu dengan seekor anak macan yang sedang terperosok ke dalam jurang. Dan akhirnya, anak macan tersebut ditolong oleh Mbah Surgi. Dan anak macan itu ikut dan mengabdi atau ngawulo dengan Mbah Surgi. Menurut istilah ilmu hikmah Jawa, macan tersebut manunggal atau macan tersebut tidak mati, dan sampai sekarang terkadang macan tersebut muncul dan menemui orang yang biasanya sedang berziarah yang tujuannya baik dan suci. Versi kedua, Mbah Surgi berasal dari Hadramaut Yaman, mendarat di Jawa. Karena pada saat sekitar awal abad 18 keadaan sudah tidak nyaman,
karena datangnya Belanda sejak abad 16 dan adanya VOC. Akhirnya Mbah Surgi berjalan ke arah timur. Setelah sampai di Jawa Tengah, beliau tetap izin kepada orang yang menguasai tanah tersebut untuk menciarkan agama Islam. Menurut Kiai Thohirin Ngrenteng, ketika Mbah Surgi sampai di Kudus daerah Barat Daya seperti daerah Getasrabi, Padurenan, Kaliwungu, beliau disebut dengan nama Aki Wolodombo. Kemudian setelah itu beliau berjalan terus sampai di daerah Besito. Dan beliau merasa nyaman serta akhirnya mendirikan padepokan di daerah Besito. Dan beliau menggunakan nama Syekh Maulana Al-Basit. Versi ketiga. Menurut Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, Mbah Surgi adalah keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan dengan nama Syekh Said Ahmad. Hidup sekitar abad ke-17. Beliau berasal dari Yaman dan datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, serta meminta izin dengan pemerintah zaman itu. Lalu diberi kepercayaan oleh kerajaan, tetapi beliau menetap di Besito dengan nama yang dirahasiakan. Karena pada waktu itu tidak mungkin tokoh terkenal muncul dengan terbuka sebab dapat ditangkap oleh Belanda. Jika merujuk pada keterangan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, Mbah Surgi adalah pendatang dari daerah Batang, Jawa Tengah. Karena di sana juga ada nama Mbah Surgi yang dinamai oleh Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yakni Syekh Rahmatillah, dan punya bapak bernama Muhammad Hussein. Mbah Surgi Batang adalah seorang bupati pertama di Batang. Sedangkan Mbah Surgi Besito dulunya juga seorang bupati. Selain menjadi tokoh pemerintahan, beliau juga seorang guru sufi dan selalu mengajarkan untuk membersihkan hati. Kebiasaan setiap hari Mbah Surgi Telogo adalah puasa muti. Sangat adil dan jika selamatan tidak boleh menggunakan garam. Nama asli dan julukan Mbah Surgi Telogo antara lain Mbah Punjen dari Sunan Muria, Mbah Kerto Dipo Suryo Kusumo, Tumenggung Dipo Kusumo dari sesepuh desa, Aki Wolodombo, Syekh Maulana Ahmad Al-Basit, Kiai Thohirin Ngrenteng Jepara, Syekh Said Ahmad, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dalam cungkup makam Mbah Surgi Telogo terdapat makam lain, yakni di sebelah barat makam Mbah Surgi adalah makam Haji Muhammad Nur yang merupakan petinggi pertama desa Besito. Buka luhur Mbah Surgi Telogo adalah setiap tanggal 25 Syakban Ruah. Lokasi makam Mbah Surgi Telogo berada di Dukuh 4 atau sering disebut Kampung Telogo, Desa Besito, RT 4, RW 8, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Itulah sejarah Mbah Surgi Telogo dan wasilah doa tolak bala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.